Perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya Tribuana Agustina Tunggadewi Putri Suprapto sebagai editor. Saya Princess Adedin Mangaba sebagai presenter. Saya Reva Iskandira Shirerenia sebagai narasumber. Saya Stefana Sawan Sebada Walewan sebagai narasumber. Saya Desitra Safira sebagai kameramen. Saya Claudia Kisha Page sebagai presenter. Dan saya Silver Lowiar sebagai kameramen. Selamat datang semuanya. Halo semuanya. Selamat datang di podcast kita. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang agak beda nih. Kita bakal bahas tentang musik klasik di era romantik dan kontemporer. Yoi, banyak orang anggap musik klasik itu kuno. Padahal, jika dikulik lebih dalam, ada banyak cerita seru di baliknya loh. Dari musik yang penuh drama sampai yang super eksperimental. Biar nggak cuma teori doang, kita udah kedatangan dua tamu spesial nih. Ada Stefan sebagai musisi muda yang lagi aktif bikin karya eksperimental, dan ada Reva sebagai pecinta musik yang hobinya dengerin berbagai genre termasuk klasik. Halo, sedang waktu bisa ngobrol dengan kalian. Hai, Halo semuanya. Makasih udah undang ya. oke baik. Oke, baik. Kita mulai dulu dari era romantik, sekitar tahun 1820 sampai 1900-an. Reva, kamu sebagai pecinta musik, apa sih yang bikin musik romantik itu beda? Kalau aku pribadi ya, musik romantik tuh rasanya dalam banget. Ciri khas emosional, subjektif, bahkan kadang nggak rasional. Jadi pas dengerin tuh langsung sentuh hati gitu. Oh, berarti semacam lagu galau versi abad 19 gitu ya? Iya, bener banget. Tapi nggak cuma galau, ada juga nuansa yang nasionalis, eksotis, bahkan individual banget. Kayak komposer zaman itu tuh bener-bener gegali sumber dari banyak hal gitu. Kalau instrumen, aku baca di catatan, orkestra, piano, dan opera tuh jaya banget di era ini. Betul banget. Komposer-komposer kayak Brahms, Chopin, Mendelssohn, mereka tuh kayak karya yang sampai sekarang masih sering dibawain gitu. Keren ya, jadi kalau sekarang orang itu curhat pakai lagu pop, kalau zaman dulu tuh pakai simfoni ya? Sekarang kita geser ke era kontemporer dari tahun 1900 sampai sekarang. Nah, ini cocok banget ditanyain ke Stefan sebagai musisi. Menurut kamu, musik kontemporer tuh cirinya apa aja sih, Stefan? Wah, musik kontemporer itu seru banget. Temanya luas, bisa tentang nasionalisme, tentang kepahlawanan, cinta, strategi, mistik, bahkan hal-hal eksotis atau lucu. Jadi nggak ada batasnya. Wah, bebas banget ya. Iya, Iya, terus kalau ngomongin tokoh dalam dunia musik pada masa itu, ada Claude Debussy sama Maurice Ravel dari Prancis. Mereka pelopor gaya Impresionisme. musiknya dreamy, kayak ngelukis pakai suara. Aku pernah dengar Debussy emang kayak lagi ngambang gitu ya? Nah, selain itu, musik kontemporer ada pola ritme yang nggak biasa. Tangan nada waltz, harmoni-harmoni yang dekat-dekat, sampai teknik musikal yang kaleidoskopik. Jadi didengarnya tuh kayak mind-blowing. Mind blowing. jadi kayak musik itu ngajak mikir ya, nggak cuma buat dinikmatin aja. Exactly, kadang bikin bingung, tapi justru itu tantangannya. Nah, kalau Reva sendiri sebagai pendengar, gimana sih rasanya dengar musik kontemporer dibanding sama romantik? Kalau romantik tuh lebih gampang nyambung karena emosinya jelas. Tapi kalau kontemporer awalnya bikin bingung. Tapi setelah beberapa kali didengerin, ternyata seru. Kayak diajak masuk ke dalam dunia lain gitu. Ah, jadi kayak nonton film indie ya. Awalnya aneh, tapi lama-lama ketagihan gitu. Persis banget. Wah, dari obrolan kita kali ini kita belajar kalau musik romantik itu kayak ekspresi perasaan. Sementara musik kontemporer lebih bebas dan eksperimental. Benar, intinya nggak ada musik yang kuno. Semuanya punya cerita dan keunikannya sendiri.
Makasih banyak buat Stefan dan Reva yang udah sharing di podcast kita kali ini. Sama-sama, senang banget bisa ngobrol bareng. Thank you juga. Semoga makin banyak yang suka sama musik klasik. Oke deh, kita pamit dulu dan jangan lupa dengerin episode selanjutnya. Bye. Sabar, Ayu. Sabar, Pak. Halo, sedang makan di sana. Stefano. Lebih enak gitu dan. Jadi keluar satu kata. Lu tiap apa yang penting Oh, ya sudah.